Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025 hasil survei konsumen dari Bank Indonesia. Seperti apa datanya? Seperti yang juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat pergerakannya seperti apa sih kalau kita bandingkan dengan bulan Juni, kemudian Mei 2025 dan kita bandingkan dengan Juni di tahun 2024 lalu. Baik, di 117,8 kemudian kita bandingkan dengan Mei di tahun ini juga ada 117,5. Ada kenaikan tipis saja begitu untuk indeks keyakinan konsumen di bulan Juni 2025. Dan selanjutnya bagaimana dengan indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE seperti yang bisa Anda saksikan kembali ini dia di bulan Juni 2025. Ya, dari 106,7 di bulan Juni 2025 kita bandingkan dengan Mei ada kenaikan juga tipis sekali dari 106 naik lagi hanya 0,007% saja begitu ya, 0,7 poin maksud saya di 106,7 untuk indeks kondisi ekonomi saat ini. Dan berikutnya bagaimana dengan indeks ekspektasi konsumen? Ini juga bisa kita cermati bersama datanya seperti yang bisa Anda saksikan juga untuk indeks ekspektasi konsumen di bulan Juni 2025 dari 129 di bulan Mei ini secara month on month atau bulanan kita lihat memang ada penurunan ya tipis juga dari 129 turun menjadi 128,9 poin di bulan Juni 2025. Dan selanjutnya kita cermati seperti apa pergerakan inflasi ini yang mungkin menjadi beberapa poin yang nanti akan kita elaborasikan dengan narasumber untuk pergerakan inflasi, pergerakan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni. Ya, kita lihat terjadi memang kenaikan tipis 0,19% setelah sebelumnya ada deflasi 0,37%. Kalau kita lihat di Januari Februari juga terjadi deflasi 0,76% dan 0,48%. Sementara inflasi tertinggi di bulan Maret 1,65%. Itu dia beberapa data yang sudah kami sampaikan dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto kemudian juga dengan Ibu Hardini. Ya, menarik kalau kita cermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu. Bu Hardini, kalau kita lihat seberapa besar sih akhirnya korelasi kalau kita bicara terkait dengan daya beli masyarakat, kemudian dengan dunia usaha di Indonesia saat ini. Apakah memang memberikan dampak yang saling terkait begitu Bu Hardini? Oh ya sangat Hmm, berkorelasi sekali ya Mas ya, karena kan apa namanya ada ya, multiplier effect daripada apa yang terjadi saat ini. oke. Karena bagaimanapun juga daya beli ini adalah sebagai motor permintaan. Daya beli masyarakat ini Hmm, mencerminkan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Karena semakin tinggi daya beli, maka permintaan terhadap produk dunia usaha juga akan meningkat. Nah, oke. kondisi ini pelaku usaha tentunya mengalami peningkatan untuk misalnya dia mengalami peningkatan omset, produksi dan profitabilitas. Ini sebaiknya ketika daya beli lebih melemah, misalnya akibat inflasi ini tinggi pasti impact terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok dan ini tentunya ada stagnasi dalam upah real karena ini akan impact terhadap permintaan akan menurun dan hal ini langsung berdampak pada penurunan kinerja dunia usaha. Selainnya itu sektor usaha tentunya yang paling terpengaruh karena sektor-sektor ini berorientasi pada konsumen rumah tangga. Nah, karena konsumen rumah tangga itu sangat sensitif sekali terhadap daya beli. Di sini ada UMKM, industri kreatif, perdagangan domestik. Nah, ini misalnya pelemahan daya belinya akan mengurangi frekuensi makan di luar, misalnya orang-orang pasti pembelian untuk pakaian hingga belanja daging ini juga akan memukul omset pada pelaku usaha. Nah, ini yang disebut efek daripada domino terhadap dunia usaha. Karena penurunan belinya itu penurunan daya beli ini bukan hanya mengurangi transaksi tapi impact terhadap cash flow pelaku usaha yang mana nanti gara-gara cash flow-nya ini bermasalah, impact terhadap kesulitan operasional, kemampuan ekspansi dan investasinya jadi tertunda. Ya. Kalau punya hutang di bank membayar utang kredit usahanya, resiko kreditnya juga jadi macet. Akhirnya efek pasar tenaga kerjanya berpotensi di PHK atau jadi Hmm. dibekukan. Nah, ini makanya penting sekali saat ini stabilitas ekonomi makro untuk menjaga bagaimana daya masyarakat ini, daya belinya ini dengan pengendalian inflasi dari pemerintah, terutama di stabilitas harga pangan yang impact terhadap stimulus fiskal untuk menjadi syarat penting menciptakan iklim usaha, Mas.
Baik, nah lantas bagaimana Pak Rian kalau kita coba sandingkan dengan data inflasi yang terjadi begitu di bulan kemarin kan memang ada inflasi sekitar 0,19%, setelah sebelumnya juga ada deflasi 0,37%. Nah ini sebenarnya mencerminkan memang adanya pelemahan daya beli masyarakat atau memang harga pangan ataupun harga yang berkontribusi terhadap inflasi cenderung stabil begitu Pak Rian? Saya melihatnya begini, kalau khusus mengenai inflasi, Ya, kenapa kemarin di bulan Juni terjadi inflasi? Karena itu dugaan saya, itu inflasi karena menyongsong untuk dari sektor pendidikan biasanya. Kan oke. itu sifatnya seasonal, ya. Juni Juli itu biasanya Hmm, terjadi inflasi karena sektor pendidikan. Ada anak naik level ya dari SD ke SMP, SMP SMA sampai ke university. Itu biasanya sektor pendidikan berkontribusi pada pembentukan ini. Kemudian juga ada inflasi dari sektor makan minum dan tembakau ya. Makanan dan tembakau itu juga tinggi karena itu kemarin sempat ada libur panjang ya 2 kali seingat saya. Kemudian sekarang anak-anak juga baru saja anak sekolah libur, itu biasanya konsumsinya tinggi Mas Pras. Makanya pasti terjadi inflasi. Nah, tetapi kalau kita lihat dari inflasi YoY-nya yang masih masih relatif rendah ya, meskipun dalam jangkarnya Bank Indonesia itu oke. juga memberikan indikasi tidak ada kenaikan harga di pasar. Tidak terjadi kenaikan harga di pasar karena memang sebagian masyarakat tidak berkonsumsi sehingga harga menjadi tidak naik atau tidak terjadi inflasi. Nah, itu sebetulnya memberikan konfirmasi betul sebagian daripada masyarakat kita memang eh, telah mengalami penggerusan atau penurunan daya beli. Hmm, Yang ingin saya garis bawahi Mas Pras dan Bu Ardini ya, masing-masing indikator utama itu sebetulnya saling connecting the dot ya, saling mengkonfirmasi. Inflasi yang rendah ada relasinya dengan IKK tadi yang masih stable di 117 ya. hmm. Kemudian itu juga kaitannya dengan angka PMI kita yang di bawah 50. Itu juga relevan dengan unemployment rate kita yang naik terus. Jadi masing-masing itu mengkonfirmasi dan dikonfirmasi lagi dengan loan growth yang relatif rendah yaitu di Oke. bawah double digit, masih single digit. Nah, data-data itu tidak bisa bohong ya Mas Pras. Jadi saling mengkonfirmasi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dari sisi kebijakan fiskal, dari sisi kebijakan moneter dan sisi kebijakan sektorial secara umum bisa betul-betul bisa mengcapture isu-isu ini sehingga nanti mengembalikan seluruh indikator ekonomi utama itu membaik. Ya mudah-mudahan di semester kedua ini bisa terjawab Mas Pras. Itu komen saya Mas Pras. Baik, lantas bagaimana dengan resiliensi ekonomi Indonesia nantinya dengan kondisi tadi adanya pelemahan daya beli konsumsi yang selama ini kan memang menjadi penopang ekonomi nasional. Tapi lagi-lagi jawabannya kita akan bahas di segmen berikutnya. Pak Rian, Bu Hardini kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.